Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Aisyah Utia Rahman MPD, Kepala SMP Negeri 3 Telaga, Kabupaten Gorontalo. Kebijakan Kemendikbudristek terkait implementasi kurikulum merdeka membawa dampak perubahan di bidang pendidikan, terutama dalam menjalankan program pengelolaan di sekolah yang merujuk kepada program pengembangan profil pelajar Pancasila. Sebagai kepala sekolah yang telah bergabung dalam program Kemendikbudristek pada penyelenggaraan program pendidikan guru penggerak sebagai pengajar praktik di Angkatan 2, sebagai fasilitator bagi CGP Angkatan 6 dan Angkatan 9 untuk Provinsi Maluku Utara dan Gorontalo, sebagai fasilitator pemandu bagi fasilitator rekognisi untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sebagai instruktur bagi calon pengajar praktik dari Angkatan 5 hingga saat ini Angkatan 10. Tugas pokok dan fungsi kepala sekolah yang mengelola program sekolah seperti halnya pada pengelolaan program pembelajaran yang semula masih bersifat konvensional dan belum seutuhnya berpihak pada kebutuhan murid. Pengelolaan program perencanaan berbasis data yang dilaksanakan tetapi tidak mengalami perubahan secara inovatif dan aplikatif. Pengelolaan program yang tidak profesional dan proporsional seperti halnya mengelola sumber daya tendik, sarana dan prasarana, serta pemanfaatan yang belum memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu sekolah dan keberhasilan pendidikan. Hal-hal inilah sangat ditentukan oleh kepala sekolah. Dengan demikian, sangat menuntut peran dan tanggung jawab kepala sekolah. Peran kepala sekolah sebagai manajer, leader, fasilitator bagi guru-guru seyogianya menunjukkan kompetensi diri, bergerak terlebih dahulu, tergerak untuk melakukan perubahan yang berdampak dan menggerakkan komponen dan stakeholder sekolah. Untuk dapat menemukan cara atau strategi dalam mengantisipasi dan mengatasi hal-hal tersebut, kepala sekolah mewujudkannya dalam praktik baik dengan judul Strategi Smart Kids dalam Memimpin Perubahan Berdampak. Strategi Smart Kids suatu bentuk aktivitas atau tindakan yang disusun dalam konsep akronim Smart Kids, artinya anak-anak cerdas. Strategi Suggest and Solution. Kepala sekolah sebagai pemberi dan menerima saran atau juga penentu kebijakan dan memberi solusi jika dalam menjalankan program mengalami kendala. Contoh program menumbuhkan budaya literasi sekolah dengan masalah dan tantangan tidak optimalnya kunjungan perpustakaan. Langkah-langkah melaksanakan yakni melakukan monitoring awal di ruang perpustakaan, menyarankan untuk membuat jadwal kunjungan, menyiapkan kebutuhan ruang perpustakaan, melakukan pertemuan dengan pengelola untuk mencari solusi, serta memberi saran, masukan, dan meminimalisir permasalahan, serta mengevaluasi hasil tindakan. Strategi managing, yakni kepala sekolah mengelola program secara efektif dan efisien. Contoh program pemanfaatan pengelolaan sarana dan fasilitas serta media pembelajaran. Masalah dan tantangannya adalah keterbatasan sarana media belajar di kelas berupa meja, kursi, inventaris. Langkah-langkah yang dilakukan yakni survei langsung ke kelas, membentuk tim pengelola sarana dan fasilitas, mengelola pemanfaatannya secara proporsional dan profesional, efektif dan efisien, sesuai dengan aset yang tersedia. Jika memungkinkan, melakukan kolaborasi dengan komite sekolah, bermitra dengan sekolah terdekat, dunia usaha dan dunia industri. Strategi aplikatif. Kepala sekolah mampu mengaplikasikan media berbasis IT, bentuk-bentuk aplikasi, dan mendiseminasikan kemampuannya pada stakeholder sekolah, seperti pada program perencanaan berbasis data. Masalah dan tantangan yang terjadi ditemukan data sekolah yang sudah tidak update, guru dan tenaga tendik yang belum memiliki kemampuan mengoperasikan media, enggan untuk menggunakan PMM, tidak memiliki tenaga operator yang bersertifikat khusus. Langkah-langkah melakukan update data, melaksanakan pelatihan bagi guru dan tendik dalam pemanfaatan aplikasi, melaksanakan workshop pengembangan dan pemanfaatan media dan platform
pembelajaran. Strategi reflection and respectable. Refleksi diterapkan pada kegiatan supervisi atau kegiatan dan program lainnya sebagai evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan, dan kepala sekolah sebaiknya respect dan bisa memenuhi harapan-harapan daripada stakeholder sekolah. Strategi treatment. Kepala sekolah menjaga dan memperlakukan personil sekolah dengan cara yang santun, bijaksana, dan menyenangkan, di mana tercipta rasa aman dan nyaman di lingkungan sekolah, dan juga memberikan bentuk penghargaan pada siswa, guru, dan tendik yang berprestasi dan berdedikasi. Selanjutnya adalah kids. Kids merupakan sifat personal yang harus dimiliki oleh kepala sekolah, yakni pertama komunikatif, membuka diri dalam menjalin komunikasi aktif dengan seluruh unsur sekolah. Yang kedua adalah inovatif, kegiatan sekolah yang dikelola secara kreatif dan inovatif. Yang ketiga, memiliki daya ataupun kekuatan. Dalam hal ini terkait daya saing, reflektif, daya sanding, kolaboratif, daya lentur, kreatif, dan daya lenting mandiri, di mana kepala sekolah memiliki kesadaran diri dan kesadaran sosial sebagai perwujudan pemimpin yang amanah dan pemimpin perubahan yang berdampak. Yang keempat adalah sportif, sifat ksatria, jujur, dan mengakui jika melakukan kesalahan ketika mengambil keputusan, ataupun sportif terhadap kebijakan yang diambil, termasuk di dalamnya mengakui nilai-nilai positif. Refleksi terkait hasil dan dampak. Yang pertama, meningkatnya budaya literasi di sekolah dengan indikator kunjungan ke perpustakaan lebih meningkat, tersedianya bahan bacaan, ruang perpustakaan yang kondusif. Yang kedua, terbentuknya tim pengelola pengadaan dan pengembangan sarana fasilitas dan media pembelajaran, dan menjalin kolaborasi bersama komite sekolah untuk mewujudkan pemanfaatan sarana, fasilitas, dan media pembelajaran. Yang ketiga, tersedianya data update sekolah yang sudah terintegrasi dengan aplikasi Dapodik, serta meningkatnya pemahaman guru dan tendik tentang pemanfaatan fitur-fitur pembelajaran dan platform pembelajaran. Keempat, dengan adanya refleksi pembelajaran yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru melalui kegiatan supervisi, workshop penyusunan bahan ajar ataupun modul ajar, memberi dampak terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Saya Intan Madina selaku guru matematika di SMP Negeri 3 Telaga. Dengan adanya penerapan strategi Smart Kids oleh kepala sekolah, memberikan dampak dan hasil yang meningkat signifikan terhadap kinerja saya di sekolah. Oleh karena mendapatkan bimbingan dan dampingan oleh kepala sekolah melalui kegiatan workshop dan supervisi pembelajaran. Kesimpulannya, praktik baik ini memberi dampak dan menunjukkan peningkatan hasil yang signifikan, juga mendapatkan respon positif dari personil yang terlibat dalam pelaksanaan program. Strategi ini dilakukan secara kolaborasi dengan unsur stakeholder sekolah. Demikian praktik baik kepemimpinan sekolah dengan menggunakan strategi Smart Kids. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan kepemimpinan yang berdampak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, bahwa beban dan amanah kepemimpinan adalah mengimbangi semua prioritas yang terpenting. Tugas saya dalam pendidikan adalah melakukan yang terbaik. Apa yang diinginkan kadang-kadang belum tentu itu yang terbaik. Dan untuk membuat perubahan, apalagi perubahan transformasional, pasti ada kritik. Sebelum mengambil keputusan, tanyakan apakah yang kita lakukan berdampak pada peningkatan pembelajaran murid. Akhirul kalam, siapa lagi kalau bukan kita? Kapan lagi kalau bukan sekarang? Untuk memimpin perubahan yang berdampak, strategi Smart Kids, ayo wujudkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.